Masjid sepi pemuda, jangan-jangan Anda penyebabnya. Yang ketiga, sebagai penggiat dakwah di masjid. Pengelola masjid, apa yang bisa kita lakukan dalam hal ini supaya anak-anak kita ini tumbuh dewasa dalam ketaatan. Itu kan salah satu daripada 7 golongan yang masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Seorang yang tumbuh dewasa dalam ketaatan. Tumbuh dewasa itu berarti dia itu berproses tumbuh dalam ketaatan. Dalam Islam yang namanya taat tidak lepas dari masjid. Nah, ini apa yang bisa dilakukan oleh para penggiat dakwah agar anak-anak ini menjadi nyaman atau betah di masjid? Mungkin saran saya berdasarkan apa yang sudah saya jalani, berikan fasilitas satu anak-anak, kasih ruang. Jangan terlalu keras dengan mereka, ya, kasih ruang mereka. Dalam artian kehadiran mereka di masjid disambut dengan ramah, ya. Kehadiran mereka di masjid disambut dengan ramah, diajak ngobrol, ditanya. Kan begitu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ngomong sunnahnya Nabi kepada anak-anak gimana? Ada anak-anak berkumpul, Rasul itu kalau ada anak-anak berkumpul, Rasul SAW itu mendatangi mereka, menghusap kepala mereka sambil ikut merendahkan badan beliau untuk bisa sejajar dengan anak-anak, memberikan arahan langsung, ya, menyapa. Loh, ini kok kita menyapa juga enggak, ngajak ngobrol juga enggak, yang ada marah-marah sama anak-anak. Gimana mereka mau betah di masjid? Yang ada mereka jadi nggak suka atau benci sama kita karena kerjaan kita marah-marah mulu sama mereka. Karena kita marah-marahin mereka mulu. Jadi kasih ruang untuk anak-anak ini di masjid. Dengan apa tadi? Sapa mereka, terima mereka dengan hangat. Kemudian berikan batasan-batasan kepada mereka, bahwasanya mereka di masjid boleh A, B, C, tidak boleh A, B, C. Nah, anak kalau di masjid boleh ini ya, boleh itu. Tapi kamu nggak boleh A, B, C, nggak boleh bercanda saat sholat, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh lari-larian sembarangan, kotor di masjid nggak boleh, dan seterusnya. Dan berikan aturan ini dengan ada rules-nya buat para pengelola dakwah ini ya. Seperti misalkan saat sholat anak-anak itu mungkin ada anak-anak yang bisa tertib di masjid untuk sholat berjamaah, tapi persentasenya akan sangat sedikit. Mungkin dari 10 anak yang bisa tenang saat sholat berjamaah itu hanya 20% atau 30%. Sisanya itu heboh. Silakan bapak-bapak periksa dimanapun. Kebanyakan anak-anak seperti itu, nggak tertib, rusuh, heboh, petakilan. Ya. Maka cara yang tepat bagi para pengelola dakwah adalah buatlah aturan. Dengan bukti konkretnya adalah buatlah petugas ketertiban salat sholat. Ada petugas yang memang mereka mentertibkan anak-anak saat sholat, apalagi jumlah anak-anaknya misalkan banyak. Ya, banyak anak-anak nih sholat di masjid, ya sudah. Di Masjidil Haram sekalipun ketika sholat berjamaah, ada orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah dengan tujuan mentertibkan ibadah. Itu kan udzur syar'i yang diizinkan dalam Islam. Dalam perkara maslahat tidak masalah. Berikan aja satu petugas untuk ketertiban saat ibadah. Kemudian ada reward and punishment. Mungkin oke juga kalau kita melihat contoh ya di Masjid Jogokarian atau masjid-masjid favorit yang sekarang lagi tren, bagaimana mereka memberikan reward kepada anak-anak yang aktif di masjid. Bisa dicoba. Jadi jangan hanya kita menuntut mereka untuk baik, tetapi kita tidak mengupayakan hal tersebut, tidak mengupayakan proses-proses mereka menjadi baik. Fasilitasi mereka. Berikan mereka partner, berikan mereka pembimbing-pembimbing yang berkualitas. Anak-anak itu butuh teman, anak-anak itu butuh sosok, butuh contoh. Berdasarkan fakta yang saya rasakan, yang saya temui, dan silakan bisa dikoreksi di banyak tempat. Anak-anak yang datang ke masjid, kebanyakan dari mereka, lebih dari 50%-nya orang tuanya itu tidak ke masjid. Dan orang tua yang ke masjid, lebih dari 50%-nya anaknya tidak ke masjid. Ini tidak sinkron. Kenapa demikian? Wallahu a'lam bishawab. Dan anak-anak yang mungkin datang ke masjid tidak ada orang tuanya, ini kan butuh sosok, ya, butuh sosok contoh.
sosok ideal, sosok yang bisa membimbing mereka. Maka pengelola dakwah masjid ini perlu untuk menyiapkan pembina-pembina atau guru-guru atau sosok-sosok yang bisa mendampingi mereka dalam proses tumbuh dewasa. Menjadi teman, bukan hanya sekedar guru ngajarin A, I, U, Ba, dan seterusnya. Tetapi menjadi partner dalam keseharian. Teman bermain juga, sebagai kakak juga, ya, sebagai sahabat juga, tempat curhat juga. Lah, ini kan kebanyakan para pengelola dakwah masjid tidak menyediakan itu. Oke, menyediakan guru, tapi guru ini terbatas waktunya. Selepas mengajar ya udah lupa. Fokus kepada kegiatan aktivitas mengajar, tapi selepas itu ada nggak pembimbing? Karena sobat dimanapun Anda berada, pendidikan dan pembinaan itu berbeda. Pendidikan dan pembinaan itu berbeda. Pendidikan lebih terfokus kepada transfer ilmu alat. Berdasarkan apa yang saya pahami dari ilmu yang sudah saya pelajari selama bertahun-tahun, proses pendidikan itu mendidik, memberikan kemampuan ilmu alat kepada anak-anak kita. Mereka mampu membaca, menghafal, dan seterusnya. Pembinaan itu lebih kepada pembentukan karakter. Dan kalau proses pembentukan karakter itu lebih dominan dalam aktivitas pendampingan. Makanya jangan heran, seorang anak yang ada di satu lingkungan yang baik, di satu lingkungan pendidikan yang baik, dia menjadi rusak. Karena apa? Ternyata orang-orang yang dekat atau circle mereka, teman dekat mereka itu orang-orang yang tidak baik. Sebaliknya, banyak kita temukan juga, tidak jarang, dalam satu lingkungan yang kurang baik, ada satu anak yang berkumpul dengan kawan-kawannya yang baik, maka mereka bisa menjadi baik. Nah, ini adalah salah satu bentuk nyata proses pendampingan. Pendampingan tersebut, pendampingan itu tentunya ada aktivitas kegiatan keseharian, aktivitas rutin yang sifatnya berkumpul, main, dan seterusnya. Kenapa nggak dibuat itu? Banyak masjid yang tidak memikirkan itu. Selepas sholat berjamaah, ada kajian, habis itu hilang, selesai. Makanya ada tren anak-anak muda di daerah Jogja, ada kayak mungkin ada banyaknya nggak sepakat kok, kayaknya kesannya kok kurang syar'i ya, anak-anak muda berkumpul untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kekinian, tapi mungkin dipandangnya itu nggak syar'i atau nggak nyunnah. Tapi tolong coba dipahami, itu adalah upaya untuk bisa mengumpulkan para pemuda dalam satu lingkungan yang menyenangkan buat mereka. Kenapa kita nggak bikin satu circle atau satu kegiatan yang menyenangkan untuk anak-anak kita bermain, berkumpul di masjid? Anak-anak itu kalau cuma sekedar ngumpul di masjid untuk ngaji, ya kalau untuk ngajinya bagus ya, tetapi mereka itu kan ada titik jenuh, ada kejenuhan. Kalau yang namanya ngaji itu ada tuntutan. Disuruh sama orang tuanya, kalau nggak ngaji nggak dikasih uang jajan, ketemu gurunya yang galak. Padahal karakter anak-anak itu, karakter asli mereka itu lebih kepada bergerak, bermain, berlomba. Ya, bergerak, bermain, berlomba. Loh, kita nggak pikirkan ini. Maka kehadiran mereka di masjid untuk sekedar belajar, disuruh sama orang tuanya, kalau nggak ngaji dimarahin, kalau nggak ngaji nggak dikasih uang jajan, ketemu gurunya pun galak, tidak menyenangkan, akhirnya mereka tertekan. Dan itu menjadi rutinitas yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Setiap hari, setiap pekan. Akhirnya apa dampaknya? Ketika sudah bukan jadwal ngaji, mereka nggak akan mau datang ke masjid karena membuat mereka yang ada di kepala mereka masih tidak menyenangkan. Dan mereka lebih memilih di waktu-waktu yang mereka tidak ngaji, berkumpul dengan kawan-kawan mereka yang menurut mereka menyenangkan di luar masjid. Karena masjid tidak menyenangkan. Nah, ini PR besar nih buat para penggiat dakwah di masjid, para pengelola masjid. Selain kita memberikan fasilitas untuk anak-anak belajar, mengaji di masjid ya, kenapa enggak sih kita memberikan mereka untuk sarana dan prasarana mereka berkumpul dan bermain di masjid dalam batas-batas yang wajar? Kita juga mengerti masjid itu bukan untuk tempat bermain. Tapi paling tidak ada ruang untuk mereka berkegiatan, berkumpul untuk hal-hal yang positif. Makanya berkumpulnya anak-anak di masjid butuh pendampingan. Anak-anak berkumpul kalau tidak ada pendampingan mereka akan seenaknya. Nah, ini dibutuhkan ada sosok yang kita masukkan di situ sebagai penetralisir, pemberi solusi, memberikan jawaban untuk permasalahan-permasalahan yang sedang mereka hadapi. Anak-anak itu kan berproses menjadi remaja. Ketika remaja, banyak hal yang mereka ingin tahu. Kalau mereka nggak bertanya kepada orang yang paham, pasti mereka bertanya kepada orang yang tidak paham. Kalau jawabannya betul.
Kalau jawabannya salah gimana? Berikan ruang buat anak-anak. Terima mereka dengan hangat, sapa mereka, ajak diskusi mereka, kasih tahu mereka, kasih tahu. Jangan cuma dimarahin, ngobrol nggak pernah, nyapa nggak pernah, ya kan? Ngasih hadiah nggak pernah. Pas salah, pas berisik, langsung dimarahin. Di mana logikanya? Maka arahkan mereka, terima mereka dengan hangat, arahkan mereka, fasilitasi mereka untuk belajar di masjid, ngaji di masjid, peringatkan mereka tentang larangan-larangan di masjid ya. Kasih tahu lewat guru-guru yang kita tugaskan dan dampingi mereka dalam keseharian mereka. Karena proses itu, karena menjadi seseorang dalam karakter tertentu itu adalah sebuah proses. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Berikan ruang kepada mereka untuk berkumpul, bermain di masjid dengan pendampingan. Tugaskan orang-orang yang siap atau memiliki kemampuan untuk mendampingi mereka. Fasilitasi, jangan pelit. Sesuatu yang penting itu pasti akan kita alokasikan anggaran. Kita mengundang ustadz atau para asatid yang bergelar, bertitel panjang, memberikan ceramah, memberikan kajian dengan durasi 1,5 jam atau 2 jam, lalu kita memberikan alokasi anggaran, karena kita menganggap itu penting. Dan itu hal yang wajar, lumrah, tidak masalah. Lah, kalau kita menganggap itu penting, kenapa untuk pembina dan kaderisasi anak-anak ini kita tidak mau melakukan hal yang sama? Kita kumpulkan mereka agar mereka mau berkumpul di masjid, ngaji di masjid, main di masjid, tumbuh besar di masjid, dalam ketaatan dengan segala kekurangan mereka, berikan pendampingan. Tugasi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mendampingi mereka dan fasilitasi. Kenapa tidak difikirkan itu? Kan penting. Kalau memang penting, alokasikan anggaran. Supaya si operator yang mendampingi mereka juga minimal mereka bisa maksimal di dalamnya. Karena ketika mendampingi itu kan juga membutuhkan waktu, membutuhkan durasi. Jangan sampai orang-orang yang punya kapasitas untuk mendampingi ini, karena dia tertuntut untuk memenuhi kebutuhan harian keluarganya, dengan sangat disayangkan dia tidak bisa lagi terjun untuk mendampingi generasi muda ini, karena dia mesti fokus mengurusi keluarganya. Karena masalah nafkah. Dan itu banyak terjadi. Dan itu banyak terjadi, saudaraku, dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada, banyak terjadi para penggiat dakwah, remaja, pemuda, futur di tengah jalan karena mereka merasa berat menjalaninya ketika berhadapan dengan kehidupan. Kenapa tidak difasilitasi? Ingat, para misionaris ketika mendakwahkan agama mereka di pedalaman, mereka difasilitasi dengan anggaran yang tidak sedikit. Saya tidak ingin mengarahkan kepada pola berpikir, berarti tujuannya materi dong. Enggak. Tetapi untuk menggerakkan itu membutuhkan materi. Orang bisa fokus di dalam satu proses tersebut karena posisi dia sudah dalam tanda kutip terpenuhi. Dia tidak lagi dipusingkan untuk urusan-urusan urgen dalam fondasi keluarganya karena sudah disupport, sehingga yaitu alokasi pun diperlukan. Waktu-waktu yang bahkan pendampingan ini kan biasanya di waktu-waktu santai ya, waktu-waktu yang orang banyakan ya weekend, akhir pekan, Sabtu Ahad, di mana waktu-waktu tersebut biasanya digunakan untuk para ayah bersama keluarganya. Namanya family time. Siap nggak memberikan anggaran, mengalokasikan anggaran untuk para penggiat pembina pemuda ini, remaja pemuda ini? Saya rasa nggak tahu nih. Harusnya sih siap ya, kalau kita memang menganggap itu hal yang penting. Kalau masalah keikhlasan, kembali kepada urusan masing-masing, hati masing-masing. Kita nggak bisa menilai keikhlasan dari dibayar atau tidak. Alokasinya ya berimbang aja, berimbang. Terukur dan tidak berlebihan dan juga tidak menzolimi. Kalau kita menganggap hal ini penting. Jadi 3 faktor itu ya, kita sebagai orang tua, sebagai jemaah masjid, dan juga sebagai
pengelola dakwah di masjid, apakah pengurus DKM atau pengurus yayasan yang terlibat dalam pengelolaan lembaga masjid. Masjid sepi pemuda. Masjid sepi pemuda. Ya jangan-jangan kita penyebabnya. Anda dan saya. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.